Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok mencuri sepeda dan tabung gas, mobil pencuri terjebur ke parit. 2 pelaku babak belur dihajar warga. 2 remaja kedapatan berbuat mesum di toilet sebuah masjid di Kabupaten Grobogan. Pagelaran busana daur ulang sampah, cara unik warga Klaten peduli lingkungan. Puluhan siswa tingkat sekolah dasar belajar aturan berlalu lintas di kantor Satlantas Polres Salatiga. Mereka senang bisa belajar dan melihat bagaimana proses ujian surat izin mengemudi. Belajar tertib berlalu lintas harus dimulai sejak dini. Seperti yang dilakukan 35 peserta didik tingkat kanak-kanak dan sekolah dasar Sugihan 3, Kecamatan Tenggaran, Kabupaten Semarang. Dengan semangat, mereka belajar berbagai aturan berlalu lintas di kantor Satuan Lalu Lintas. Salah satu yang diajarkan di sini adalah aturan memiliki surat izin mengemudi bagi mereka yang mengendarai kendaraan baik motor dan mobil. Antusias peserta semakin terasa saat mereka melihat polisi mempraktikkan salah satu jalur uji SIM untuk kendaraan motor. Pihak sekolah sengaja memilih metode belajar di luar ruangan bagi anak. Selain adanya suasana baru dan menyenangkan, usia muda adalah waktu yang tepat untuk mulai memahami dan mengingat pelajaran baru seperti aturan berlalu lintas. Anak-anak SD adalah sekolah dasar di mana mereka berpikir secara benar. Jadi kalau sejak kecil anak sudah tahu aturan yang betul, maka sampai besar dia akan tetap menjaga yang betul itu dilakukan di lapangan. Tak hanya mengenalkan ujian praktik, peserta juga diajak untuk melihat ujian teori. Kegiatan ini ternyata memberi kesan menyenangkan untuk para peserta. Ya, Ajaran satu baris gimana ini? Di sama SIM, baris sana. buatan SIM, Terus Pak Polisi ngajarin apa? Cara berlalu lintas apa-apa? cara di lalu lintas memakai helm, Terus seneng nggak diajarin Pak Polisi tertib berlalu lintas? Kegiatan ini bisa menjadi dasar pengetahuan anak-anak tentang berlalu lintas yang baik dan benar sehingga saat dewasa nanti mereka bisa mengingat dan mempraktikkannya. Perjalanan pakai kendaraan keselamatan sejak dini. Ya, sejak dini dari adik-adik SD itu sudah kita perkenalkan bagaimana caranya untuk membuat SIM, teori, praktek, termasuk melihat benteng sejarah, benteng Gok. Itu kedepannya kami harap dengan adanya pendidikan sejak dini untuk mengurangi angka kecelakaan. Selain datang ke kantor, pihak Satlantas Polres Salatiga juga akan rutin menyosialisasikan aturan berlalu lintas ke sekolah-sekolah. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Bangsa Indonesia. Sebagai wujud dukungan realisasi dari Semboyan Bangsa Indonesia, salah satu sekolah di Kabupaten Cilacap menggelar tarian massal secara kolosal bertajuk Tarian Nusantara. Sebanyak 350 siswa menampilkan beragam tarian tanah air berbalut busana khas daerah. Disebut sebagai negara kepulauan, tak heran jika Indonesia memiliki begitu banyak suku dengan beragam kebudayaan khas masing-masing daerah, sehingga setiap warga wajib melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Seperti yang dilakukan SMA Negeri 3 Cilacap, mereka menggunakan konsep yang unik dengan menggelar pagelaran tari kolosal bertajuk Tarian Nusantara. Sebanyak 350 penari berstatus pelajar mengikuti gelaran Tari Nusantara ini. Yang mencuri perhatian, 6 pelajar berasal dari Papua. Murid yang tengah mengikuti program pertukaran pelajar di SMA Negeri 3 Cilacap juga ikut dalam tarian kolosal. Berbalut pakaian adat daerah, mereka menampilkan beragam tarian Nusantara bak penari profesional. Mereka mengaku senang bisa memeriahkan acara ini. Di Jawa sih luar biasa, banyak
yang kami nggak tahu, tapi datang ke sini kami mempelajarinya dengan baik. Senang banget bisa tahu tariannya, walaupun bukan tariannya kita, tariannya orang, bisa tahu. Itu rasanya sangat luar biasa. Senang ya? Senang banget, Pak. Penyelenggaraan tarian kolosal merupakan wujud dukungan sekolah terhadap program profil pelajar Pancasila yang dicanangkan pemerintah. Program ini untuk mewujudkan kerukunan di tengah keberagaman budaya. Profil Pancasila, pelajar Pancasila, kita sebagai warga sekolah berusaha untuk membina anak-anak itu punya kebinekaan. Di Indonesia itu banyak berbagai macam kedaerahan, kesukuan dan lain-lain, tari dan lain-lain, bahasa dan lain-lain, semuanya kita kemas supaya anak-anak mengenal bahwa kita berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Gelaran tarian kolosal diharapkan semakin menumbuhkan rasa nasionalisme para pelajar di tengah gempuran kebudayaan asing. Marianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Ya, anak-anak sekolah dasar di Grobogan beradu kemampuan berdongeng asal Indonesia tetapi dalam bahasa Inggris. Ternyata tantangan itu dengan mudah mereka jawab lewat penampilan yang ciamik. Tell you a story from Central Java with the title Timun Mas. Once upon a time, there was an old widow. Dengan percaya diri, peserta lomba bercerita menyampaikan kisah tentang timun emas. Kefasihan menggunakan bahasa Inggris adalah syarat lomba. Adapun peserta yang bercerita tentang maling kundang. West Sumatra, a woman and her son lived. There were Malin Kundang and his mother. Cause Malin Kundang's father had passed away when he was a baby. Acara Gebiar Sekolah Penggerak ini memang mengasah kemampuan bahasa Inggris anak tanpa melupakan dongeng-dongeng tradisional. Meninggalkan tradisi kita, kekayaan budayaan kita. Jadi kayak yang kita perhatikan, jangan sampai namanya globalisasi kita melupakan citra kita sebagai bangsa Indonesia dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Jawa. Tapi kita dengan bahasa Inggris itu loh. Jadi dengan harapan berarti kita angkat kebudayaan kita dengan bahasa Inggris. Itu. Peserta pun senang digelarnya lomba bercerita dalam bahasa Inggris dan mengajak pelajar lain untuk tidak menyerah belajar bahasa asing. Buat kalian yang mau belajar bahasa Inggris, jangan pantang menyerah, nggak usah malu. Pokoknya semangat terus gitu. Berlatih bahasa Inggris itu gampang, soal gampang kok, nggak sulit-sulit banget. Jadi tetap semangat, rajin-rajin sering mendengarkan cerita atau musik dari pengucapan bahasa Inggris. Bagi para juara akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan. Penyerahan hadiah sebagai penutup digelarnya Gebiar Sekolah Penggerak. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Kabupaten Klaten memiliki cara yang unik untuk mengkampanyekan kepedulian lingkungan, yakni dengan gelaran peragaan busana. Menampilkan puluhan kreasi busana daur ulang sampah, kreativitas warga Klaten ini mampu memukau penonton. Tak selamanya sampah menjadi barang tak bernilai. Ada banyak cara agar sampah memiliki nilai guna. Seperti di Kabupaten Klaten, warga justru menyulap sampah plastik dan kertas menjadi busana nan cantik. Karya busana dari daur ulang sampah dipamerkan pelajar dan warga dalam ajang fashion show di Kabupaten Klaten. Di sini, warga bebas berkreasi mengolah sampah menjadi beragam model busana yang menarik. Sudah bisa berkreasi di situ, mulai dari model pakaiannya mau mereka bikin seperti apa, itu mereka bisa berkreasi dan berimajinasi di situ, termasuk menumbuhkan kepedulian lingkungan dan mungkin bisa memilah sampah antara sampah botol plastik dan juga sampah kering, sampah basah. Ada 35 peserta yang terbagi dalam 3 kategori, yakni anak-anak, dewasa, dan masyarakat umum. Bak model profesional, para peserta berlenggak-lenggok di atas panggung. Tak kalah dengan ajang fashion show besar, penampilan mereka sampai mengundang decak kagum penonton. Seperti busana dengan konsep peri ini, siapa yang menyangka sebuah bahannya berasal dari limbah koran. Kerajinan baju dari koran bekas. Jadi kita memanfaatkan limbah koran-koran yang ada di sekolahan untuk dijadikan karya
dan Tribayi. Gelaran peragaan busana tak hanya untuk mengasah kreativitas semata, namun sebagai ajang kampanye kepedulian lingkungan. Mengingat volume sampah di Indonesia tahun ini meningkat ketimbang tahun lalu. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencatat volume sampah di Indonesia tahun 2021 adalah seberat 68,5 juta ton, sementara tahun 2022 naik mencapai 70 juta ton. Krisnagung melaporkan dari Kabupaten Klaten.